Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yehezkiel pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-28. Yehezkiel pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-28. Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu, ada yang menyerupai cakrawala, yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan, terbentang di atas kepala mereka. Dan di bawah cakrawala itu, sayap mereka dikembangkan lurus. Yang satu menyinggung yang lain, dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu, ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat, dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yehezkiel pasal yang pertama, ayat yang ke-25. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Renungan hari ini berjudul Berbicara Bagi Allah, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat ODB, biasanya kita tidak menganggap kupu-kupu sebagai makhluk yang berisik. Bahkan bunyi kepakan sayap seekor kupu-kupu raja nyaris tak terdengar. Namun di dalam kawasan hutan hujan di Meksiko, tempat banyak kupu-kupu raja memulai kehidupan mereka yang singkat, kepakan kolektif mereka terdengar sangat keras. Ketika jutaan ekor kupu-kupu raja mengepakkan sayap dalam waktu bersamaan, bunyi mereka terdengar seperti air terjun yang deras. Gambaran yang sama diberikan ketika 4 makhluk bersayap yang sangat berbeda muncul dalam penglihatan Nabi Yehezkiel. Meski jumlahnya lebih sedikit daripada kawanan kupu-kupu tadi, sang nabi menyamakan bunyi kepak sayap mereka seperti suara air terjun yang menderu. Yehezkiel pasal yang pertama ayat yang ke-24. Ketika makhluk-makhluk itu diam berdiri dan menurunkan sayap mereka, Yehezkiel mendengar suara Allah memanggilnya untuk menyampaikan perkataan-perkataan Allah kepada orang Israel. Seperti nabi-nabi lain dalam perjanjian lama, Yehezkiel ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran kepada umat Allah. Hari ini, Allah memerintahkan kita semua untuk membagikan kebenaran tentang karyanya yang indah dalam hidup kita kepada orang-orang yang Dia tempatkan di sekitar kita. Terkadang kita akan dihadapkan pada pertanyaan yang mendesak, dan itulah undangan untuk berbagi dengan suara selantang air terjun yang menderu. Di lain waktu, undangan itu mungkin mirip suatu bisikan, seperti saat kita melihat seseorang mempunyai kebutuhan yang tak terungkapkan olehnya. Baik undangan untuk membagikan kasih Allah itu selantang kepakan sayap jutaan ekor kupu-kupu atau sehening kepakan seekor saja, kita harus mendengarkannya. Seperti yang dilakukan Yehezkiel, dengan telinga yang terbuka untuk menyimak apa yang Allah ingin
kita katakan, sahabat ODB, siapakah orang-orang yang mengundang Anda untuk membagikan kebenaran Allah kepada mereka? Meski hanya terdengar samar-samar, bagaimana Anda menanggapi kesempatan tersebut? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas undangan-Mu untuk membagikan kebenaran tentang diri-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya dekat pelukannya.
Yesus.